jalan itu curam betul, ya mau nggak mau daripada resikonya bahaya kita pakai gigi satu, walaupun resikonya nanti di kendaraan ada trouble gitu. Tapi Mandaihat ini memang spesial ya, karena dia satu lagi tentukan dari sekarang dengan siapa kita akan minum. Wah, luar biasa. Itu dia pemirsa. kita jumpa lagi di podcast Pojokan Komplek. Dan kali ini kita akan membahas isu yang sedang hangat, yaitu terkait dengan Tragedi Cipularang 9 KM92. Didatangkan narasumber Ada kawan kita yang berprofesi Bapak sebagai Hidayat, yang sudah malang melintang dalam dunia persupiran. Sudah berapa benua yang dilalui? Sudah berapa tahun? Sudah berapa benua yang dilalui? Berapa pulau? Sudah ke Padang, ke Jambi, terus Kalimantan, Waduh, ya, bingung kalau nggak jelasin rincinya satu-satu. Ya intinya di antaranya Sumatera, Jawa. Artinya sudah cukup panjang. Yang terbang udah tinggi. Terbang sudah cukup tinggi. Mang Dayat ini akan menganalisa secara mendalam bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi Mang Dayat ini sudah berapa lama naik mobil ini, Mang? baru sebentar sih, kurang lebih 20 sekitar 24 tahun lah. 24 tahun, separuh hidupnya sudah Separuh hidup. untuk di jalanan. Nah, Jadi sopir-sopir handal itu semua sudah terlampaui dengan Mang Dayat. itu lampui sih enggak. Iya. Jadi ya minimal antisipasi kendaraan itu ya sedikit paham. Ya. Tapi maksudnya kan identiknya kalau sopir ini kan posnya banyak gitu. Nah, Mang Dayat ini punya pos-pos nggak? Ya pos apalah gitulah. Identiknya yang namanya supir ekspedisi itu banyak posnya. Katanya. Tapi ada juga sih yang nggak punya pos. Memang Kalau dulu iya. memang betul sih, yang namanya supir itu udah dicapnya gitu, dicapnya kebanyakan, simpelnya dicapnya gitu. Di setiap warung mampir memang betul karena emang kebutuhan kita adanya di jalan. Itu di warung ngopi atau apa ini? Ya, Katanya. awal mungkin semua juga pasti ngopi. Atau Ujungnya makan. nggak usah Ya diceritain. kalau itu lanjut aja terserah Anda. Iya. Gimana niat Anda kan gitu. Tapi tetap memang ada betulnya gitu, bahwa setiap warung ya mampir karena ya kebutuhan kita yang adanya di warung. Untuk kebutuhan pokok kan nggak mungkin. Kalau lagi kita kerja kirim barang, makan di rumah nggak mungkin, pasti di warung. Setiap warung yang dikunjungi ada ikannya juga. Lengkap lah. Lengkap. Tinggal Oke, saplok, gimana? tinggal saplok. Langsung aja tanggapan Mang Dayat terkait kasus kemarin gimana itu? Mulai kronologi kemungkinan yang terjadi gitu. Sebetulnya kalau kejadian kayak kemarin itu cuma ada dua sih. Kemungkinan ya. Kemungkinannya cuma ada dua. Dari analisa sang ini ya, sang Maestro. maestro. Sang driver. Maestro. Driver tua. Yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidangnya gitu. Jadi Gimana? dengan kejadian seperti itu tuh ada dua kemungkinan doang. Satu, remblong. Kedua, tidak menguasai kendaraan. Antara itu sih. Tidak menguasai itu kayak gimana maksud tidak Tapi- menguasai? Dalam artian tidak tapi menguasai itu. Yang disinyalir kemarin itu drivernya emang driver tembak atau gimana sih? Udah kayak apa 6 bulan. Enggak. Udah Yang pengalaman saya, juga. Yang saya dengar mah justru yang kejadian kemarin itu, jadi si supir batangannya itu dia sedang likur, tapi dibawa dengan supir cadangan gitu. Itu pun sudah dikonfirmasi ke perusahaan bahwa si ini yang bawa gitu. Yang bawa mobil ini supir cadangan. Supir cadangan. Oh, jadi memang bukan Dan memang dia bukan bawaannya mobil ini. enggak termasuk di data perusahaan itu gitu. Mang Dayat Ini bisa Info yang didapat gitu, bisa maksudnya dipertanggungjawabkan teman-teman. kah infonya? Iya. Bisa Makanya dipertanggungjawabkan ya. sampai sempat dicek bahwa dia ke
kediamannya kan ya di rumahnya itu ya, bahwa ini bener nggak gitu sih. Pernyataan dari supirnya itu ternyata ya itu katanya supir ini supir cadangan karena mungkin ada kepentingan gitu atau belum Kerja urusan target, gitu. Jadi si batangan itu nggak bisa kerja, libur, diwakilkan sama supir cadangan. Maksudnya batangan kalau supir. Supir itu batangan itu maksudnya yang dia Utama. pegang sehari-harinya. Utama. Utama. Supir utama. Batangan dan Cuma cadangan. yang saya dengar itu, ya cuma saya juga belum pasti. Yang saya dengar itu si supir ini memang diketahui sama kantor bahwa ini loh yang bawa gitu. Tapi dia nggak termasuk karyawan Betul. perusahaan tersebut gitu. Makanya kan sampai dicek kan ke rumahnya Oke, jadi dua kemungkinan adalah memang si supir tidak menguasai dengan kendaraannya yang dibawa atau remblong. remblong dengan adanya ya mungkin ada sedikit kerusakan lah gitu. Kerusakan. Sebetulnya ada SOP tersendiri nggak sih kalau misalkan mau bawa mobil ekspedisi ini? Ya. Kalau sebagai supir senior ini? Kalau SOP mah sebetulnya kalau SOP kerja supir mah ya seharusnya bos itu kan tahu sih. Maksudnya ini layak nggak untuk disuruh ke sana gitu. Si itu dari seorang supirnya. Enggak, ini kita bertanya si supir ini sebelum berangkat ini kita bawa mobil, ada nggak SOP tersendiri? Oh, mobil ini harus dicek ininya dulu gitu tuh. Ada nggak sih? Gitu? Seharusnya itu kalau SOP seperti itu biasanya ketika kita mau masuk kerja di perusahaan itu. Oh. SOP itu baru dijelasin misalkan sama pengurusnya, ini cara-caranya seperti ini untuk Perawatan mobil. ya maksudnya untuk pengecekan, bukan perawatan, pengecekan dulu. Pengecekan. Karena perawatan biasanya kan Beda lagi. di tangannya sama mekanik ya, tapi minimal yang namanya driver itu kan pengecekan gitu. Biasanya harusnya kan sebelum kita berkendara itu kan memastikan bahwa kondisi mobil kita itu benar-benar layak atau fit gitu. Nah, kadang memang nggak semua supir itu ya meliti gitu. Jadi nggak bisa memastikan bahwa ini remnya kurang enak. Ada juga yang udah tahu posisinya kurang enak tapi memaksakan. Ada yang kayak gitu. Ada ya? Ada. Gambling. Makanya itu ya. Ada kejadian yang ada. Teman saya juga belum lama ini kan. Dia udah tahu. Dia kompor sama saya. Dia baru bilang kemarin, rem saya nggak enak kemarin gini. Hampir kata saya nabar gitu. Kenapa? Hari berikutnya dia masih jalan sebelum diperbaiki. Akhirnya dia nabrak belakang kan di Bekasi itu. Nabrak belakang. Jadi sebetulnya itu mah kejadian itu mah berarti kan keteledoran gitu. Kelalaian. Ya walaupun memang kendaraan itu kita nggak bisa memastikan sekarang oke, sampai tempat tetap oke gitu keadaannya gitu. Kadang kan namanya trouble kan kita nggak tahu remnya bocor satu, tapi minimal setiap kita berhenti ya dicek lagi. Oh, jadi rutin ya, rutin cek. Rutin ya. Tapi- Kalau emang buat ngadepin trek-trek yang misalkan emang kayak udah Cipuran kan main turun. Itu emang kondisinya lagi turun. Lagi turun kan? Oh, turun. Turun. Curam. Begitu turun, Curam kondisi lumayan hujan. kilometer 92 itu kan Mang Dayat sering lewat situ. sering. Oh, Sering lah kalau dulu mah sering. Itu memang macet kemarin macet karena kabut. Kalau macetnya saya nggak tahu, dasar alasan macetnya itu nggak tahu. Cuma memang yang saya dengar itu katanya remnya blong. Nah, Remnya blong. Ada kemarin kan- Ram udah dibantah waktu tanya sama polisi katanya enggak normal remnya. Ah. Berarti kemudian ada tidak menguasai itu kali ya. Nah antara tadi itu antara blong atau Nah, tidak jadi menguasai. kemarin itu ada statement juga dia tidak menggunakan engine brake katanya, dibantu engine brake. Sebetulnya Memang kalau seberapa apa namanya Fungsinya. iya, maksudnya seberapa membantunya itu engine brake jadi sebagai rem itu tuh membantu jadi, banget. Kalau balik lagi ke situ sebetulnya engine brake itu emang bergunanya di saat jalan menurun sama jalan licin. Engine brake itu dipakainya. Fungsi banget itu. Ya. Fungsi banget memang. Tapi kembali lagi kan penguasaan kendaraan dalam artian Iya. kita harus pakai gigi berapa nih? Gitu. Tidak berlaku dalam keadaan panik. Iya, kita harus menguasainya itu. Misalkan kita satu supir itu ya harus menguasai medan. Kalau emang kita belum menguasai medan, minimal kita punya antisipasi. Ya mungkin ada
korelasinya ya. Kalau misalkan dia sudah menguasai medan, oh dia tahu di depan ini nih Ah, penurunan akan gitu. terjadi turunan. Jadi dari jauh-jauh itu dia udah mungkin Nah, lebih melakukan pengereman. landai gitu Nah, kan. gitu. Itu bisa jadi dia Dengan nggak video tahu yang tuh. terjadi kan, itu kan kenceng mobil. Iya, Terus bisa jadi dia tanpa memang rem ibaratnya. bisa jadi tidak menguasai medan. Bisa jadi tidak menguasai medan. Antara itu aja sih kejadian kayak gitu, antara memang ada kerusakan di kendaraan sama tidak menguasai kendaraan. Jadi bagusnya kayak gimana ketika beberapa kayak gitu. Bagusnya kayak gimana kalau Disesuaikan. Kalau ada tips gitu tuh. Ya harusnya Sebagai- disesuaikan, maksudnya ketika melakukan penurunan kendaraan itu pasnya itu disesuaikan dengan kecepatan, misalkan Iya. turunan terjal nih kita Idealnya kalau temurunan di gigi berapa, Bang Day? tergantung muatan. Kita nggak bisa memastikan turunan itu harus di sekian. Memang feel ya. Iya, itu kan feeling yang dipakai. Supir kan mengutamakan feelingnya juga gitu. Enggak misalkan turunan nih di depan Harus gigi dua, gigi gigi satu. kan tetap resikonya ngerusak kendaraan juga. Hmm. Tapi kalau memang jalan itu curam betul, ya mau nggak mau daripada Gigi satu. resikonya bahaya kita pakai gigi Gigi satu, satu. walaupun resikonya nanti di kendaraan ada Rusak, trouble gitu. trouble gitu. Tapi minimal kita harus ngambil resiko gitu daripada Resiko nyawa. lebih lebih ini gede, lebih gitu. gede. Betul. Ya kalau matic nggak bisa kayaknya. Nah iya, Matic Engine, gimana, Bang? engine brake nggak bisa matic. apa Kalau Matic? mobil kecil nggak ada. Tapi kalau manual Iya, bisa mobil kecil juga memang ya. nggak ada Kalau engine terus brake. roda aja mobil metik gimana? Kan ada, kalau Matic kan ada D1 D2. Iya. Oh iya. Nah itu yang dipakai. Oh, ini ya gigi rendah ya. Bukan di kiri, jadi hitungannya kasar. Kasar. Jadi yang buat tanjakan. Kan kalau setahu saya kan mobil Matic itu kan dia biasanya umumnya gitu D1 D2 itu nggak hanya hiasan, itu ada fungsi. fungsinya ya. Ketika kita di turunan Kalau saya kan L ya, D L ya, sama S tuh. L paling rendah. L paling rendah. Ya, D S L. D itu drive, ya. L itu apa? low, S Satu itu lah ini. Speed, speed, sport lari. kali. Mungkin. sport. Ya. Ya intinya mau kalau kendaraan apalagi kendaraan berat ya itu penguasaan kendaraan sama penguasaan Jadi medan jalan. Jadi mungkin apa namanya, ini lebih cenderung memang si driver ini tidak menguasai medan mungkin ya. Kalau Cenderung. memang itu dinyatakan mobil Kendaraannya nggak ada, baik-baik aja. baik-baik aja, berarti tidak menguasai medan. Nah kalau udah ngebahas ke situ dua pecah lagi, Apalagi? antara penguasaan medan atau dia ngantuk. Oh gitu. Iya, karena dari video yang dilihat itu tanpa pengereman itu dia nyeruduk itu. Ibaratnya pencang posisinya. Tapi kalau saya lihat sih itu gagal rem tuh kayaknya. Iya, Memang yang mungkin saya ngantuk lihat itu juga, nggak rem. Saya yang ngelihat saya juga itu kan ada sempat kamera di mobil Dari ambulan atau ya gitu kan. ya. Memang sempat nyala rem itu, lampunya. Hazardnya nyala. Bukan aja. Bukan indikator lampu remnya itu belakang itu nyala lampunya. Tapi itu nggak ada ketahan sama sekali. Oh, nggak ada rem. Nggak ada Cuma ibaratnya kayak nggak diinjek-injek gitu. nggak ada perlambatan, berarti ada kendala di rem gitu Tapi kalau itu menurut saya. memang dari kemarin saya baca itu ada analisis dari TP itu dengan turunan yang curam kayak gitu dengan beban yang berat tentunya. Rem itu walaupun normal itu bisa nge-close kan. Itu mungkin ya kalau itu. Bisa, Bisa. Secara ilmu fisika mah memang begitu ya. enggak, jadi ya Kalau maksudnya kontak gini, itu. kalau fisikanya saya belum terlalu paham, cuma yang sering prakteknya gitu. Ketika mau melakukan penurunan itu benar-benar harus antisipasinya minimal pendinginan rem. Pendinginan rem karena yang Caranya namanya gimana ngedinginin rem itu? jadi kita istirahat gitu sebelum melakukan penurunan. Kayak saya juga kan kalau misalkan mau ke Bandung di kilometer 88 itu kan saya berhenti itu mau lapar, mau ngantuk, mau apa, Harus mau berhenti, sehat, wajib tetap berhenti. Tetap melakukan pemberhentian minimal sampai ban itu nggak panas. Karena kalau panas itu si gesekan kampas rem itu kalau udah panas ya dia nggak neken, Oh, jadi tetap ngelos. ngelos Oh, dan gitu. bisa kebakar bisa Iya, bisa jadi meleleh lah ya. Gitu. meleleh jadi kebakar malah jadi api. Saking panasnya. Akhirnya Gimana? begitu habis dia kan bentuknya serbuk ya, Heeh. cuma dipadatkan doang yang namanya kampas kan. Begitu habis yang ngegesek Besi besi antar sama besi. besi itu jadinya. Iya ya.
Kalau udah terjadi kayak gitu ya Jadi memang kalau di rute 88 itu sebelum masuk situ Mang Dayat tetap harus istirahat dulu. harus. Harus ya? Kondisi apapun saya harus istirahat. Ini maksudnya ilmu baru atau ilmu lama? Memang Semua harus driver seperti- udah paham di situ. Udah paham kalau misalkan Yang biasa rute ke sana. Semua yang biasa main-main yang ke jalan-jalan curang kayak gitu biasanya semua kayak yang di Cianjur, Gebrong itu jangan macam-macam. Mau turun di situ kondisi kita dari sini nggak berhenti jangan harap Oh, Gitu. pasti ngeblok. semua jenis mobil. Semua jenis mobil. Truk Mau kecil juga. Mobil itu enggak? kalau kecil mah nggak terlalu karena dia nggak bawa beban, nggak terlalu bawa beban. Mobil Tapi kecil. kalau mobil besar kan masih bisa rem spontan Ah. gitu kan. nggak terlalu ini. Kalau memang kalau mobil-mobil gede nggak bisa ngerem spontan. Dia walaupun spontan dia ada beban yang dorong gitu. Kalau mobil Gravitasi mah ada yang dorong. iya, kalau mobil ringan dia kita ngerem spontan. Iya, terus nggak ada tekanan muatan kan? Tuh. Terus Mang Dayat kan bawa mobil ke Cirebon ya, sampai ke kan jauh sendirian ya. Iya. Untuk ngilangin bos, ngilangin ngantuk itu gimana Mang Dayat? Nah, tips untuk menghilangkan ngantuk selama perjalanan. Saya aja PP Serang BSD Serang, nauzubillah Mang, bawa mobil itu tuh. Udah gini lagi. Ini Mang Dayat sampai Cirebon bahkan sampai jauh ke Padang itu aman-aman aja gimana itu? Ya sebenarnya mah intinya satu aja sih. Kita paham sama kondisi kita. Oh, Di saat kita ngantuk itu aja. Ngantuk langsung minggir. Langsung minggir. Kadang gini Mang, maksudnya kita pas ngantuk-ngantuknya nih, waduh rest area masih jauh gitu tuh. Gimana Apapun itu? Minggir. Mendingan minggir. Minggir. Apapun itu jangan dipaksakan. Bentar lagi, bentar jangan. Pasang langsung lampu hajar. Pinggirin. Itu- Entah itu misalkan kita cuci muka ataupun gerak-gerak. Bahaya nggak olahraga. sih maksudnya kita boleh kan? Iya bahu jalan. Bahu jalan boleh, Boleh. kita berhenti. Boleh. oh boleh. Boleh kan itu kan untuk keadaan darurat. Hmm. Kecuali kita di situ mau nongkrong aja. Hmm. Daripada kita fatal mengakibatkan kecelakaan membahayakan orang lain. Pernah saya emang ngeleyep aja di jalan tol tuh pas pulang ke Serang. Tapi benar Mang Dayat dari Ciwandan ke Cirebon, maksudnya nggak berhenti gitu. Nah, sering lah. Sering. Ngejos aja. Iya. Berapa Cuma kadang tetap ada berhentinya, kadang Yang mengistirahatkan rem itu tadi. walaupun kita mata nggak ngantuk gitu ya. Dapat mobil tetap Tetap diistirahatkan. karena kalau mobil berat itu bukan masalah rem doang, ban Panas itu. panas. Ketika itu dipaksain meledak ban kan. Oh gitu. Iyalah jelas. Ada apa namanya batasan berapa kilo? Enggak. Yang mungkin setiap misalkan kayak di gerbang tol habis bayar nggak jauh berhenti sebentar cek ban dalam artian kan takutnya mobil gede kan nggak ketahuan takutnya kempes apa kan cek sambil dipegang tuh si ban itu Hmm. panasnya kayak apa kita tahu lah ukuran karena udah terbiasa ya Hmm. ibaratnya udah tahunan jadi kita paham oh ini masih sanggup sampai sana Iya. Jadi kalau dari Ciwandan ke Cirebon itu berapa musik itu? musik Ini pertanyaan udah mulai kemana-mana ya. musik pun nggak berhenti Nah, seberapa pentingnya musik dalam perjalanan? jelas penting lah Penting ya? ya karena kita sendiri Oh, memang gitu. kalau sendiri kalau pribadi saya kalau tanpa musik itu benar-benar Sepi. monoton pokoknya ngelihat itu pandangan itu jadi akhirnya Lebih ngantuk. yang nggak ngantuk jadi ngantuk Bukannya ada musik makin ngantuk? enggak Gitu. apalagi kalau nyatanya agak kenceng kadang musik kita emang nggak cocok jadi malah wih lagu apa sih gitu Oke, balik lagi lah ke kasus kemarin kan yang ya mungkin ada nggak gitu tuh tips-tips buat pengendara-pengendara atau supir-supir ekspedisi mungkin yang amatiran ya kalau mungkin yang udah kawakan mah mungkin udah nggak perlu lagi lah udah biasa gitu tuh yang baru mungkin merintis jadi driver ekspedisi jauh-jauh ini nih ada nggak tips-tips penting selain lihat kondisi mobil, kondisi rute, kalau penguasaan kalau rute. berbicaranya masalah kecelakaan kemarin dikaitkan dengan tips ini gitu kalau memang itu bukan karena kerusakan dari kendaraan ya itu aja sih paling satu maksudnya Kuasai Medan itu. satu kuasai medan keduanya pastikan maksudnya bahwa kendaraan kita itu siap untuk melakukan penurunan itu gitu dengan cara maksudnya dicek kendaraan apakah paling panas apa enggak gitu
terkait ini Bang Dayat, di status karyawan ini tetap atau kontrak? Maksudnya Kalau status lepas ini atau gimana? statusnya barengan lepas. Barengan lepas ya. Barengan lepas. Berarti tidak ada asuransi di Nggak situ. ada. Nah, untuk mensiasati itu Mang Dayat apa untuk pembekalan Mang Dayat, misalkan ada apa-apa di jalan segala macam gitu. Kalau untuk itu ya yang saya jalani sekarang itu saya ikut sertakan keluarga itu ke BPJS Pribadi, pribadi, mandiri itu. mandiri. Wah, Karena memang luar dari biasa perusahaan ini. nggak ada, ya karena kita kan antisipasi namanya entah kita atau keluarga yang sakit itu bukannya kita mengharap Orang itu BPJS sakit. nonton itu senyum-senyum ini. Minta di endorse nih. Memang itu karena nggak menutup kemungkinan peluang-peluang untuk kayak sakit itu kan pasti ada aja. Tapi dengan posisi kita punya jaminan BPJS apa ya nggak terlalu Luar biasa. jadi beban gitu. Oke. Bisa kebantu lah. Berapa besaran Mang Dayat yang untuk BPJS ke tenaga kerjaan berarti ya? BPJS jam sosteknya ke bukan tenaga kerjaan, ke jaminan Dua dong, nggak, maksudnya kan kesehatan ya, kesehatan untuk ya, keluarga. untuk keluarga, untuk Itu pribadi pun mandiri juga. mandiri juga. Yang untuk keselamatan kerjanya itu kan ke tenaga Ikut juga pribadi ke BPJS. tenaga kerjaan karena ya Tenaga kerjaan. antisipasi itu. Mandiri juga itu. Mandiri juga. Nggak ada berarti dari perusahaan itu. Nggak ada. Karena borongan harian lepas Iya. itu ya. Jadi kalau misalkan emang nggak ada jaminan-jaminan yang dikeluarkan dari perusahaan ya Lebih baik mandiri. lebih baik Karena mandiri. melihat resiko profesinya Supir, sangat ini ya. Iya, saya sangat berhadapan ibaratnya dengan maut lah. Oh iya iya iya. Luar biasa. Makanya mengantisipasi sendiri. Antisipasi sendiri. Siapa itu ngasih tahu Mang? Ya dari teman-teman sendiri di sini ya, terutama Pak Jemi, Pak Rahmat, Pak Tansa, Oh gitu ya. yang ngasih masukan. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lain driver juga Iya. ya bisa punya pemikiran yang sama gitu untuk antisipasi itu. Oke, karena mungkin waktunya sudah terbatas ya. Coba mungkin ada pesan-pesan lagi nggak Mang untuk teman-teman driver di sana Mang, khususnya untuk driver ekspedisi Mang. Pesan-pesannya dari saya cuma Sana kemarin kamera dong kamera. Setia sama istri kali ya. pesan-pesan Kapal saya mobil ya suka sama istri. kepada teman-teman supir yang lain, driver yang lain, hati-hati waspadalah Sayangi untuk nyawa. berkendara. Cek rawat kendaraan Anda sehingga insya Allah bisa berjalan dengan baik selama sampai tujuan. Dan mungkin terakhir jangan lupa di rumah ada yang Nunggu. gitu. Oke, Pak Rahmat mungkin bisa di closing statement dulu. Luar biasa ini. Yang disampaikan Mang Dayat ini memang spesial ya, karena dia tamu dari luar RT kita ya. Tetap kita kumpulnya di pembukaan komplek. Ya, di komplek. Jadi apa yang disampaikan Mang Dayat ini semoga bermanfaat. Tapi yang Amin. pasti kalau ada yang salah-salah, ya namanya juga analisis kampungan ya. Tapi ya Orang pikir, tapi saya rasa yang disampaikan Mang Dayat itu sudah luar biasa lah. Ada informasi penting bahwa berkendara harus hati-hati, kemudian Kendaraan Anda. mengikuti apa aturan lalu lintas yang ada. Betul. jangan nembak ya SIM-nya ya. Enggak lah. Terus jangan macem-macem karena di rumah ada yang nunggu kan. Iya. Kalau sudah waktunya pulang berarti harus pulang Mang Dayat ya. Harus pulang. Satu lagi, tentukan dari sekarang dengan siapa kita akan menolak. Wah, luar biasa. Itu dia pemirsa. Tentukan dari sekarang dengan siapa kita akan menua. Catat.